Oke anak-anak terkasih, perhatikan video berikut ya. Jadi untuk kegiatan usaha itu dibagi menjadi dua. Ada pihak dari luar usaha dan ada pihak perusahaan atau usaha itu sendiri. Nah, pencatatan dari ini kalian harus bedakan ya, mana yang pencatatan pihak luar dan mana pihak perusahaan. Yang akan kita pelajari adalah pencatatan dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Sebelum masuk ke sana, kita ingat lagi ya, persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang plus modal. Berikutnya, apa saja yang termasuk ke dalam harta perusahaan? Ya, mulai dari kas, kemudian piutang, lalu ada kendaraan, ada perlengkapan. Semua barang-barang yang penggunaannya kurang dari 1 tahun. Kemudian ada peralatan, yaitu semua barang yang penggunaannya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Di situ ada contohnya. Ada printer, ada cover dari file, kemudian ada mesin, kalkulator dan sebagainya. Kemudian ada kendaraan. Lalu ada juga gedung, ada juga tanah ya, itu masuk semua ke dalam harta. Kemudian wesel tagih adalah semacam piutang yang dikirimkan melalui wesel. Kemudian untuk utang, ada utang usaha ya, kemudian ada juga wesel bayar, bukan wesel tagih ya, ini wesel bayar, koreksi. Wesel bayar itu termasuk utang. Untuk modal sendiri, modal itu ada modal sendiri, kemudian modal dipengaruhi oleh akun pendapatan, biaya, dan prive. Pendapatan nilainya akan menambah modal, sedangkan biaya dan prive nilainya akan mengurangi saldo modal. Oke, untuk transaksi yang pertama, Vita ya, ini masih awal ya, belum ada tanggalnya. Vita ini sebagai pemilik usaha, dia dikategorikan sebagai pihak luar usaha. Vita menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 50 juta. Berarti harta perusahaan bertambah berupa kas sebesar 50 juta. Maka kita akan menulis kas harta pertama, kasnya 50 juta. Nah, kemudian dari ada setoran kas tersebut, modal perusahaan juga bertambah. Modalnya bertambah sebesar 50 juta. Maka kita akan tulis seperti ini juga. Sama, sejajar ya. 50 juta. Ini untuk transaksi awal usaha di mana pemilik usaha menyetorkan modal sebesar 50 juta berupa kas. Maka harta perusahaan berupa kas bertambah sebesar 50 juta. Oke, baik. Untuk berikutnya transaksi tanggal 2 Januari. Ada transaksi salon membayar sewa gedung sebesar 6 juta. Salon ya membayar sewa gedung, berarti ini kasnya untuk membayar sewa gedung berkurang, kasnya berkurang sebesar 6 juta. Kemudian ya, berarti ada biaya sewa. Biaya nilainya mengurangi modal, maka akan dicatat di sisi modal nilainya berkurang. Jadi untuk transaksi tanggal 2 kasnya berkurang karena keluar, lalu ada biaya sewa. Ya, biaya sewa nanti akan mengurangi modal. Untuk transaksi tanggal 2 kita akan menulis pengurangan kas sebesar 6 juta, kita beri tanda dalam kurung, lalu kas ini tadi berkurang untuk membayar biaya. Biaya nilainya mengurangi modal. Jangan lupa kita beri tanda keterangan di sebelahnya. Biaya sewa.
Setelah itu kita garis untuk mengetahui saldonya. 50 juta dikurangi 6 juta, saldo akhirnya kas sebesar 44 juta. Kemudian ada saldo modal juga demikian. 50 juta dikurangi 6 juta, saldo akun modalnya sebesar 44 juta. Jumlah harta sama dengan jumlah utang plus modal. Untuk transaksi tanggal 3 Januari, dibeli peralatan secara kredit sebesar 25 juta. Dibeli peralatannya masuk ke dalam salon ya sebesar 25 juta. Kemudian transaksinya dilakukan secara kredit, berarti kasnya ini dipakai atau enggak? Jawabannya tidak. Karena dia kredit, maka muncul akun baru yaitu utang. Jadi transaksi tanggal 3 peralatan salon bertambah sebesar 25 juta dan utang salon juga bertambah. Yang dari awalnya tidak punya utang karena beli secara kredit maka utangnya bertambah. Maka pencatatan transaksinya di persamaan akuntansi akan menjadi seperti berikut. Pencatatan untuk transaksi tanggal 3 di mana terjadi pembelian peralatan, maka harta akan bertambah berupa peralatan sebesar 25 juta. Karena tidak menggunakan uang tetapi dia membeli secara kredit, maka kolom utang juga kita tulis 25 juta. Setelah itu kita garis kembali dan kita jumlahkan saldo akhirnya. Kas, tidak ada penambahan atau pengurangan sehingga saldonya tetap 44 juta. Peralatan tadi saldonya 25 juta, sama, turun. Kemudian utang, tidak ada perubahan dan modal juga demikian. Ini adalah jumlah harta sebesar 67 juta dan jumlah utang plus modal juga 67 juta. Persamaan dasar akuntansi harta sama dengan utang plus modal terpenuhi. Baik anak-anakku terkasih, demikian tayangan dari persamaan dasar akuntansi. Semoga kalian bisa memahami dengan cepat cara dan proses pencatatan persamaan dasar akuntansi. Terima kasih.